Halo Sobat Teknik, selamat datang. Ketemu lagi bersama saya, Herdi Yudi Rahman, Guru Pengampu Mata Pelajaran Konsentrasi Keahlian di Program Studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, SMKN 1 Majalengka. Hari ini, kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam dunia konstruksi infrastruktur, yaitu ruang jalan. Jalan bukan hanya tempat kendaraan melintas. Setiap bagian dari jalan dirancang dengan fungsi dan tujuan tertentu, untuk mendukung kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna, hingga keindahan lingkungan. Melalui materi ini, kalian akan mengenal bagian-bagian ruang jalan, mulai dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, hingga ruang pengawasan jalan. Semua itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Dengan memahami ruang jalan, kalian tidak hanya akan bisa menggambar atau merancang jalan, tapi juga memahami fungsinya dalam tata ruang dan keselamatan pengguna. Baik, kita lihat pada sketsa jalan untuk memahami lebih dalam lagi, bagian-bagian jalan menurut PP Nomor 34 Tahun 2006. Yang pertama adalah ruang manfaat jalan, atau disingkat rumaja. Rumaja adalah bagian dari ruang jalan yang digunakan secara langsung untuk lalu lintas jalan. Komponennya mencakup badan jalan, yang terdiri dari lajur lalu lintas dan bahu jalan. Saluran drainase, untuk mengalirkan air hujan agar tidak menggenangi jalan. Median jalan, yang memisahkan arus lalu lintas berlawanan arah. Trotoar untuk pejalan kaki. Jalur hijau, serta fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan penerangan jalan umum atau PJU. Selanjutnya, ruang milik jalan, atau rumija. Ini adalah area yang dikuasai oleh pemerintah atau badan pengelola jalan untuk keperluan operasional dan pengembangan jalan. Rumija mencakup ruang manfaat jalan, dan juga cadangan lahan untuk pelebaran jalan atau pemasangan utilitas seperti jaringan listrik, air, dan komunikasi. Terakhir, ada ruang pengawasan jalan, atau ruasja. Ruasja berada di luar rumija. Area ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai zona pengamanan untuk menjamin keselamatan, keandalan, dan keberlanjutan fungsi jalan. Segala bentuk pembangunan atau kegiatan di zona ini dibatasi atau diawasi ketat. Ruang manfaat jalan, rumaja. Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, dan bangunan pelengkap lainnya. Tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 meter. Kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 meter dari permukaan jalan. Ruang milik jalan, rumija, adalah keseluruhan area yang dikuasai oleh pemerintah atau badan pengelola jalan untuk keperluan operasional, pemeliharaan, pengembangan, dan keselamatan jalan. Lebar minimum rumija sangat tergantung pada tipe jalan, karena masing-masing tipe memiliki fungsi, volume lalu lintas, dan kebutuhan ruang yang berbeda. Berikut adalah penjelasan tiap jenisnya. 1. Jalan bebas hambatan. Lebar minimum, 30 meter. Komponen utama, median jalan, 3 meter. Lajur lalu lintas, 3,5 meter per lajur. Bahu jalan, 2 meter. Saluran tepi jalan, 2 meter. Ambang pengaman, 2,5 meter. Marginal strip, 0,5 meter. Jalan ini dirancang untuk kecepatan tinggi dan bebas dari hambatan seperti persimpangan sebidang. Biasanya berupa jalan tol. 2. Jalan raya. Lebar minimum, 25 meter. Komponen utama, median jalan, 2 meter. Lajur lalu lintas, 3,5 meter. Bahu jalan, 2 meter. Saluran tepi jalan, 1,5 meter. Ambang pengaman, 1 meter. Marginal strip, 0,25 meter. Digunakan untuk arus kendaraan antar kota atau jalan utama dalam kota besar. 3. Jalan sedang. Lebar minimum, 15 meter. Komponen utama, lebar jalur lalu lintas, 7 meter. Bahu jalan, 2 meter. Saluran tepi jalan, 1,5 meter. Ambang pengaman, 0,5 meter. Cocok untuk arus kendaraan sedang di wilayah perkotaan, perumahan,
atau jalan penghubung antar kawasan. 4. Jalan kecil. Lebar minimum, 11 meter. Komponen utama, lebar jalur lalu lintas, 5,5 meter. Bahu jalan, 2 meter. Saluran tepi jalan, 0,75 meter. Umumnya dijumpai di lingkungan permukiman atau kawasan terbatas dengan lalu lintas rendah. Lebar ruas ruang manfaat jalan, minimum yang harus disediakan berdasarkan klasifikasi jalan. Lebar ruas ini ditetapkan mulai dari tepi badan jalan, dan akan diberlakukan jika ruang milik jalan, rumija, tidak mencukupi standar. Untuk jalan bebas hambatan, JMBTN, lebar ruas minimum adalah 100 meter baik di sisi hulu maupun hilir. Sementara itu, untuk jalan arteri, lebar minimumnya adalah 15 meter untuk primer maupun sekunder. Jalan kolektor primer memiliki lebar 10 meter, sedangkan kolektor sekunder 5 meter. Jalan lokal primer ditetapkan selebar 7 meter dan lokal sekunder 3 meter. Terakhir, jalan lingkungan primer membutuhkan lebar 5 meter, dan lingkungan sekunder 2 meter. Pentingnya lebar ruas ini ditekankan dengan wewenang penyelenggara jalan dan instansi terkait untuk melarang segala aktivitas yang dapat menghalangi pandangan pengemudi atau mengganggu konstruksi jalan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Matrik ruang jalan dan garis sempadan, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Tabel ini merinci standar dimensi minimum untuk berbagai komponen ruang jalan dan garis sempadan berdasarkan fungsi jalan dan jenis pemanfaatan lahan di sekitarnya. Fungsi jalan, tabel ini mengklasifikasikan jalan ke dalam 4 kategori utama. A. Arteri primer dan sekunder, jalan utama yang melayani lalu lintas jarak jauh dengan volume tinggi. Perumahan, rumah tinggal untuk area permukiman. Pemanfaatan lalu lintas di luar pusat kegiatan, untuk area di luar pusat-pusat kegiatan utama. B. Kolektor primer dan sekunder, jalan yang melayani pengumpulan atau pembagian lalu lintas dari ke jalan arteri. Perumahan, rumah tinggal untuk area permukiman. Kegiatan usaha, untuk area komersial atau bisnis. Pendidikan, untuk area institusi pendidikan. C. Lokal primer dan sekunder, jalan yang melayani lalu lintas lokal. Perumahan, rumah tinggal untuk area permukiman. Kegiatan usaha, untuk area komersial atau bisnis. Pendidikan, untuk area institusi pendidikan. D. Lingkungan, jalan yang melayani akses ke area lingkungan atau perumahan. Perumahan, rumah tinggal untuk area permukiman. Kegiatan usaha, untuk area komersial atau bisnis. Pendidikan, untuk area institusi pendidikan. Dimensi minimal, dalam meter badan jalan, minimal menunjukkan lebar minimal badan jalan, jalur lalu lintas. Arteri, 11,00 m kolektor, 9,00 m lokal, 7,50 m lingkungan, 6,50 m ruang jalan minimal. Ini adalah total ruang yang dialokasikan untuk jalan, dibagi menjadi, diukur dari as jalan, m jarak diukur dari titik tengah, as, jalan, rumaja, ruang manfaat jalan area yang langsung digunakan untuk lalu lintas dan fasilitas pendukungnya. Misalnya, bahu jalan, trotoar. Arteri, 5,5 m kolektor, 4,5 m lokal, 3,75 m lingkungan, 2,75 m rumija. Ruang milik jalan mencakup ruang manfaat jalan ditambah area di sampingnya yang diperlukan untuk pengembangan jalan di masa depan atau untuk keamanan. Arteri, 12,5 m kolektor, 12,5 m lokal, 7,5 m lingkungan, 5,5 m diukur dari tepi badan jalan, m jarak diukur dari tepi terluar badan jalan. Ruas ruang pengawasan jalan area di luar ruang milik jalan yang masih berada dalam pengawasan jalan untuk mencegah gangguan terhadap fungsi jalan. Arteri, 15 m kolektor, 10 m primer, 5 m sekunder. Lokal, 7 m primer, 3 m sekunder. Lingkungan, 5 m primer, 2 m sekunder. Garis sempadan, batas minimal dari bangunan atau pagar terhadap ruang jalan. Pagar, dari as jalan, m jarak minimum pagar dari titik tengah, as, jalan. Arteri, 12,5 m kolektor, 12,5 m lokal, 7,5 m lingkungan, 5,5 m bangunan, dari pagar terluar, m jarak minimum bangunan dari pagar terluar. Arteri, 8 m kolektor, 7 m lokal, 3,25 m lingkungan, 2,25 m.
Setelah kita memahami pembagian ruang jalan, mulai dari ruang manfaat jalan, rumaja, ruang milik jalan, rumija, hingga ruang pengawasan jalan, ruasja, kita menjadi lebih sadar bahwa jalan bukan hanya sekadar jalur lalu lintas, melainkan sebuah sistem infrastruktur yang kompleks dan saling terintegrasi. Setiap bagian memiliki peran penting. Rumaja mendukung aktivitas lalu lintas secara langsung, rumija memberikan ruang cadangan untuk pengembangan dan perlengkapan jalan, dan ruasja menjaga keselamatan serta keberlanjutan fungsi jalan dari gangguan luar. Dengan memahami dan menghargai pembagian ruang jalan, kita turut berkontribusi dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelestarian infrastruktur jalan. Mari bersama menjadi pengguna jalan yang bijak dan bertanggung jawab demi terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan selalu banyak duit.